Halo semuanya. Wah, seru juga ya. Iya. Oke, masuk langsung. Hai. Perkenalkan, saya Oliver. Di sini saya melayani sebagai guru dan juga school principal untuk TK dan SD. Di SDH Manado sudah hampir 7 tahun. Oke, hai semua. Saya Ella atau biasa dipanggil Ibu Ella dan saya adalah homeroom K3. Oke, dan saya di sini di SDH Manado baru 4 bulan. Halo semua, saya Ibu Anita, saya konselor di Departemen SMP dan ini adalah tahun keempat saya untuk menjalankan peran dan pelayanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Harkiti Tapedune, biasa dipanggil dengan Ibu Kitty. Di SDH Manado saya sudah melayani kurang lebih 9 tahun 4 bulan. Dan saya melayani di kelas 10, 11, dan kelas 12 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia Lanjutan. Tidak, karena saya awalnya mau jadi teknisi. Lebih tepatnya mau jadi teknisi handphone begitu. Sehingga waktu saya kuliah, saya masuknya itu di jurusan teknik. Jadi ketika saya masuk di sini, saya latar belakangnya bukan dari background pendidikan guru. Pertanyaan ini dari dulu selalu ditanyakan dan jawabannya selalu sama. Iya, dari saya umur 14 tahun dan pengen banget jadi guru dan selalu spesifik pengen jadi guru TK. Nah, itu sih dan now I'm living in my dream. Mau yang jujur ya? Dulu sekali saya bercita-cita untuk menjadi penjaga warnet karena kalau main gratis. Kalau cita-cita, saya merasa memang dari SMA saya sudah punya keinginan ya, kerinduan untuk memang bekerja di bidang yang memang berhubungan sama manusia gitu. Tapi memang tidak pernah berekspektasi sih untuk terjun ke dunia pendidikan. Tapi memang rencana Tuhan tuh susah ditebak ya gitu. Tahu-tahu aja saya udah kerja di sekolah gitu. Yang menginspirasi sebenarnya anak-anak sendiri sih, karena suka dengan anak-anak gitu dan melihat anak-anak itu selalu ada sukacita baru setiap hari, selalu fresh setiap hari, selalu ada hal-hal baru yang dipelajari dari anak-anak, apalagi kepolosan anak-anak yang lucu-lucu banget. Tentu saja bukan dari saya. Tuhan dengan caranya yang ajaib memanggil saya untuk menjadi seorang guru. Dan dalam perjalanannya, Tuhan menghadirkan guru-guru Kristen yang inspiratif untuk menjadi berkat bagi saya sebagai guru Kristen. Kalau dilihat dari perjalanan kehidupannya, Tuhan itu membawa saya untuk berada di dunia pendidikan itu dari tahun 2009. Jadi saya pertama diberikan kesempatan untuk berada di dunia pendidikan, lebih tepatnya di tempat bimbel. Kemudian saya mengajar di sekolah kurang lebih 4 tahun begitu, sebelum saya melayani di SDH Manado dari tahun 2014. Jadi ketika saya pikir bagaimana Tuhan membawa saya dan bagaimana saya bisa menjadi seorang guru, itu adalah penyertaan Tuhan. Karena memang dari awal Tuhan sudah membawa saya untuk berada di dunia pendidikan. Kalau yang menjadi inspirasi sih, saya melihat saya cukup terinspirasi ya dari diri saya sendiri. Mungkin lebih kepada pengalaman saya dulu ya. Gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Saya tuh memang bertumbuh di keluarga yang memang tidak terlalu ideal gitu. Kalau bisa dibilang tidak terlalu harmonis dan itu memang membentuk saya gitu. Itu membentuk saya, mempengaruhi perkembangan saya gitu. Sehingga pas sekolah tuh saya bisa dibilang sebagai anak yang tidak terlalu nice gitu lah ya, dari SD bahkan gitu. Dan itu
kurang banyak ya membantu saya untuk lebih bisa memahami siswa-siswi seperti apa gitu, karena saya merasa dulu saya tidak mendapat pertolongan dari siapapun gitu. Tapi setelah saya dipercayakan oleh Tuhan untuk terjun di dunia pendidikan, saya mencoba untuk menjalankan peran saya sebagaimana harusnya, sebaik-baik mungkin, dan saya berkeinginan ya, berkerinduan untuk membantu siswa sebaik mungkin. Kalau sukanya banyak ya gitu, dimana ketika saya melihat pertumbuhan dari siswa-siswi gitu, atau mungkin sekedar siswa-siswi datang cari miss mau cerita, itu udah jadi sukacita sekali sih, dimana saya merasa mereka bisa percaya kepada saya, bisa menjadikan saya sebagai safe place-nya mereka, dimana mereka cerita rahasia-rahasia mereka yang bahkan orang lain pun nggak tahu gitu. Itu mungkin yang jadi sukacita dari saya sih. Kalau dukanya ya pasti dalam kita menjalankan peran kita banyak hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi ya gitu. Apalagi mungkin ketika kita sudah berusaha tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya rasa itu kembali lagi sih kepada kita, bagaimana cara kita memandang siswa. Apakah siswa itu hanya berupa data gitu yang memang kita kerjakan, ada ekspektasi ini yang bisa kita capai gitu dengan usaha kita. Tapi ya saya rasa kita perlu melihat siswa itu sebagai orang yang memang Tuhan titipkan gitu, yang memang Tuhan percayakan untuk kita bantu mereka sebisa mungkin. Sehingga ketika ada siswa yang menunjukkan progres baik kecil banget, ya mungkin orang lain tuh nggak melihat ya, orang lain tuh ekspektasinya besar ya. Tapi saya merasa kita perlu untuk apresiasi itu gitu, dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang siswa tunjukkan gitu sih. Sukanya adalah ketika bisa melihat anak-anak bertumbuh dan mereka itu boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Suka dukanya begitu banyak. Dukanya ketika melihat anak-anak yang mengeraskan hati untuk boleh menerima didikan. Itu terus menjadi doa kami. Kalau mau dibilang duka, sepertinya tidak ada ya. Kalau dibilang suka, banyak sekali. Karena saya bertemu dengan begitu banyak anak-anak dengan berbagai karakter yang berbeda yang membuat saya bersuka cita setiap hari. Pertanyaan suka duka selalu sering ditanyakan. Dan banyak orang, many people say that becoming a kindy teacher is an easiest job. Tapi buat saya, it's not really an easiest job. Karena ya banyak tantangannya, tapi juga banyak sukacitanya. Dan sukacitanya adalah every year we have a new family. Setiap tahun kita punya anggota keluarga baru, mereka adalah keluarga kita, mengenal anak-anak dengan karakternya masing-masing. Ada yang sudah bisa bicara, ada yang belum, ada yang bicaranya belum jelas, yang kita harus kayak bilang apa gitu. Ada juga yang mungkin udah banyak cerewet, udah banyak ngobrol, dan itu jadi sukacita buat kami, yang buat kami juga bertumbuh dari mereka. Mereka bertumbuh, kami juga bertumbuh. Tapi dukanya juga ada. Dukanya sih kalau dari saya mungkin tantangan zaman sekarang ya, Gen Z gitu. Dan tantangan zaman sekarang dengan gadget, dengan semua yang serba instan, dan juga banyak sekali hal-hal yang berbeda dari rumah yang ternyata di sekolah juga beda lagi gitu ya. Jadinya anak-anak harus menyesuaikan. Itu jadi tantangan buat kami dengan konten-konten di media sosial yang begitu banyak, yang akhirnya juga mempengaruhi pembelajaran di kelas. Itu membuat kami harus terus up to date dengan apa yang ada di luar sana, dan kami juga terus belajar untuk meresponinya dengan baik gitu. Doa dan harapan untuk seluruh guru di Indonesia, tetap semangat dan bagikan setiap ilmu yang kita punya untuk mencerdaskan anak bangsa. Doa saya secara pribadi untuk rekan-rekan sesama pendidik, ingat, kita menjadi guru ada janji. Janji kita untuk mendidik anak-anak ini di hadapan Tuhan. Kalaupun mereka sulit mendengar, kalaupun anak-anak ini masih mengeraskan hati,
untuk menerima didikan. Tapi ingat, kita sudah berjanji. Kita berjanji apapun keadaannya, apapun respon mereka, kita berjanji mendidik mereka. Semangat, mendidik. Untuk semua guru, all teacher in Indonesia, I'm so proud of you. Kalian begitu kuat menghadapi anak-anak dan kalian luar biasa. Terus kobarkan api itu. Mungkin ada perasaan capek, nyerah, it's okay, itu biasa, itu wajar. Dan jangan takut, kalian tidak sendiri. Ada banyak guru-guru lain yang mau support guru-guru semuanya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bertanya, explore terus dan andalkan Tuhan. Itu aja. Doa dan harapan saya adalah semoga Bapak Ibu semua tetap diberikan kekuatan, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam membantu siswa-siswa kita untuk semakin bertumbuh, mencapai potensi maksimal mereka, maupun dalam membantu mereka untuk semakin serupa dengan Kristus. Satu juga pesan saya Bapak Ibu, jangan lupa untuk self-care, karena self-care itu penting sekali ya. Kita mengurus anak orang, tapi kalau diri kita nggak diurus kan agak sedih gitu ya. Jadi penting sekali untuk self-care, mungkin ya baca buku, atau mungkin nonton, atau mungkin pergi healing ke tempat yang asik gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi jangan lupa self-care juga. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Hai, semua guru yang ada di Indonesia, selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak Ibu guru-guru inspiratif. Buat Bapak Ibu guru semuanya, selamat Hari Guru Nasional ya Bapak Ibu. God bless you.